Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Pak Guru Ineng Harijana dalam pembelajaran muatan IPA yang dilakukan secara daring. Karena mengingat belum bisa pelaksanaan secara tatap muka karena masih adanya pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kita. Baiklah anak-anak yang Pak Guru sayangi dan rindukan, untuk muatan IPA di awal semester 2, yaitu materinya adalah mengenai masa pubertas. Nah, apa saja yang kita akan pelajari pada materi masa pubertas di tema 6 ini, ya. Mari kita pelajari pertama. Yang pertama yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini tidak bisa dilepaskan, ya. Tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, bagaimana hubungannya? Kita mulai dari yang pertama, yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Ya. Nah, pertumbuhan dapat diamati dengan bertambahnya ukuran berat dan tinggi badan. Ya, ini bisa diamati secara fisik. Sedangkan kalau perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Nah, perkembangan ini dapat diamati dari bertambah atau berubah fungsinya organ tubuh pada manusia. Kalau pertumbuhan itu kaitannya dengan fisik, sedangkan perkembangan yaitu psikis. Ya. Nah, itu mengenai kaitan antara pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, anak-anak. Kemudian kita lanjutkan, yaitu mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada tahap bayi. Nah, tahap bayi di sini yaitu bahwa manusia yang baru lahir dan sangat tergantung pada orang tuanya. Kemudian setelah bayi, dia akan menjadi balita. Balita ini yaitu bayi 5 tahun, manusia bawah 5 tahun yang sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Kemudian yang ketiga yaitu pada tahap anak-anak. Nah, pada tahap anak-anak ini manusia sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ringan. Kemudian yang keempat, masa remaja. Nah, masa remaja yaitu suatu peralihan anak-anak menuju dewasa. Nah, pada masa remaja inilah nanti seseorang akan mengalami suatu pubertas dalam hidupnya. Kemudian masa dewasa. Nah, masa dewasa ini adalah suatu masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Ya. Kalau masa remaja atau masa pubertas itu adalah suatu masa transisi yang mencari jati diri, ya. Sedangkan kalau dewasa sudah dianggap sudah memiliki kematangan dalam berpikir, sudah berkeluarga dan sudah memiliki keturunan. Selanjutnya yang keenam adalah masa lansia atau lanjut usia. Nah, pada masa ini manusia sudah mulai beruban, kulit keriput, masa otot dan tulang menurun. Kemudian setelah masa lanjut usia ini tentunya sudah menunggu umur, kemudian nanti suatu proses yang tidak bisa dilepaskan oleh siapapun dalam dunia ini, yaitu tentunya akan mengalami kematian. Nah,
Itu tahapan-tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, kemudian selanjutnya ya, Pak Guru tampilkan gambar tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, seperti ini gambarnya ya. Anak-anak bisa lihat. Ini dalam janin, kemudian lahir menjadi bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak. Ya, selanjutnya ada masa remaja, ya, kemudian masa dewasa. Nah, yang terakhir yaitu masa usia lanjut atau lanjut usia. Itu gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Selanjutnya, ya, kita akan mempelajari mengenai masa pubertas pada manusia. Ya. Mengapa kita mempelajari masa pubertas di kelas 6? Karena tidak bisa dipungkiri masa kelas 6 adalah masa anak-anak sudah tahap remaja. Ya. Nah, apa saja yang terkait dengan masa pubertas itu? Ya, mari kita pelajari lebih lanjut. Ya, baiklah. Anak-anak, kita lanjutkan yaitu mengenai pengertian pubertas itu sendiri ya. Nah, setelah mengalami masa anak-anak, kita akan mengalami masa pubertas. Ya. Nah, apa saja yang terkait dengan masa pubertas itu? Kita mulai dari pengertiannya ya. Nah, pubertas berasal dari kata puber ya. Ini merupakan tanda anak sudah mulai memasuki usia remaja. Pada saat ini anak mengalami berbagai perubahan, terutama perubahan fisiknya. Perubahan fisik anak laki-laki dan perempuan saat memasuki masa usia pubertas ini berbeda. Ya. Usia mulai pubertas juga berbeda antar keduanya. Biasanya anak perempuan lebih cepat memasuki masa pubertas, yaitu berkisaran usia 8-13 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 10-13 tahun. Nah, itu mengenai pengertian dari masa pubertas itu sendiri. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu mengenai tahap cirinya ya. Cirinya ya. Nah, ini ciri-ciri pubertas. Nah, ciri-ciri pubertas pada remaja ini ada dua, yaitu ciri sekunder yang artinya ciri fisik yang kelihatan, sedangkan kalau ciri primer yaitu ciri yang secara psikis yang tidak kelihatan jelas ya. Nah, kita mulai dari ciri pubertas sekunder pada laki-laki. Ya, ini dia yang pertama ya. Ini mengalami mimpi basah pertama, kemudian perubahan hormon seksual menyebabkan pematangan sel sperma ya. Nah, untuk masa pubertas sendiri ini dipengaruhi oleh hormon-hormon yang merupakan pemicu penghasil sperma pada laki-laki dan sel telur pada perempuan. Hormon itu adalah hormon testosteron pada laki-laki dan progesteron pada perempuan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, yaitu ini dia. Kita lanjutkan perubahan atau ciri sekunder pada laki-laki, yaitu yang pertama tumbuh jakun, ini di bawah leher, yaitu kemudian produksi keringat berlebih, ini menimbulkan bau badan bisa ya.
Kemudian tumbuh rambut atau bulu halus di area sekitar kemaluan, dada, dan ketiak. Kemudian organ kelamin mulai membesar. Kemudian jerawat bermunculan. Nah, ini yang kelihatan tumbuh jenggot, kumis, dan jambang. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu ciri pubertas pada perempuan. Yang pertama, ciri pubertas primer pada perempuan, ya, yaitu perubahan hormon seksual yaitu estrogen, ya, dan progesteronnya tadi. Kemudian berfungsinya organ reproduksi yang dihasilkan oleh sel telur. Kemudian mengalami menstruasi pertama yang disebut dengan menarche, ya. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan sekundernya, yaitu yang pertama itu dada membesar, itu kemudian jerawat bermunculan, ya, kemudian produksi keringat berlebih yang dapat menimbulkan bau badan juga, kemudian tumbuhnya rambut atau bulu-bulu halus pada ketiak dan organ intim, kemudian ya bisa juga pinggul membesar, ya, itu merupakan juga salah satu ciri dari perubahan ciri sekunder pada masa pubertas remaja putri, ya. Nah, itu tadi anak-anak mengenai ciri-cirinya. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan. Ada beberapa tahapan dalam masa pubertas ini, ya. Yang pertama yaitu masa prapubertas. Nah, masa prapubertas ini yaitu tahap ini berkembang tinggi dengan 1 atau 2 tahun terakhir, yaitu masa pubertas dari 2 tahun sebelum pubertas. Nah, ini masa prapubertas ditandai ketika anak mengalami perubahan fisik, ya. Kemudian setelah masa prapubertas baru akan mengalami masa pubertas. Nah, pada masa pubertas ini ditandai dengan perubahan ciri fisik dan psikis. Ya, seperti tadi ya, misalnya pada remaja laki-laki tumbuh kumis, sedangkan pada remaja perempuan terjadi perubahan di mana pinggul menjadi besar atau lebar, ya, dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada pasca pubertas. Nah, pasca pubertas ini itu merupakan periode 1-2 tahun setelah pubertas, ketika pertumbuhan tulang telah lengkap dan fungsi reproduksinya terbentuk dengan baik, ya. Nah, itu tahapan-tahapan dalam masa pubertas. Kemudian ya, Pak Guru tampilkan videonya. Merupakan proses di mana seorang individu yang belum dewasa mendapatkan ciri-ciri fisik yang menimbulkan kemudian tidak laki dan perempuan.
Demikianlah anak-anak, yaitu tentang video pubertas ya pada remaja laki-laki dan pada remaja perempuan. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembahasan materi mengenai masa pubertas pada manusia. Nah, sebagai tahap tindak lanjut ya, silakan anak-anak kerjakan soal berikut di buku PS. Ada 10 pertanyaan ya. Silakan anak-anak catat soalnya dulu. Kemudian setelah selesai mencatat, anak-anak tulis jawaban dari soal yang anak-anak kerjakan di bawah soal yang anak-anak sudah catat. Nah, demikian tadi anak-anak yang bisa Pak Guru berikan pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga ya Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua sehingga kita bisa menjalani aktivitas ini ya, khususnya anak-anak dengan sehat, dengan ceria, walaupun pembelajaran masih secara daring, tetapi jangan gunakan hal tersebut untuk kelemahan kita, tetapi itu digunakan sebagai pengalaman yang memotivasi anak-anak untuk belajar lebih semangat lagi. Yang terakhir, Pak Guru tutup dengan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om, dan terima kasih.